Manuver Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setelah pengurangan iuran Indonesia dalam proyek KF21 telah menarik perhatian banyak pihak. Setelah pengurangan iuran tersebut disetujui, Prabowo langsung merapatkan diri ke Turki. Langkah ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk memperluas kerjasama pertahanan dengan negara lain, terutama dalam pengembangan alutsista yang super canggih. Banyak berita melaporkan bahwa Prabowo tertarik untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan jet tempur Kan yang merupakan pesawat generasi kelima buatan Turki. Langkah ini dinilai strategis karena melibatkan Indonesia dalam proyek yang lebih maju dibandingkan KF21 yang masih berada dalam kategori generasi 4,5. Keputusan Indonesia untuk mengurangi kontribusi dalam proyek KF21 tentu berdampak pada pengetahuan yang didapat oleh para insinyur Indonesia. Dengan berkurangnya iuran, dipastikan bahwa transfer teknologi dan pengetahuan juga akan ikut berkurang. Oleh karena itu, Prabowo melihat peluang dalam keterlibatan proyek Kan sebagai cara untuk menambah pengetahuan dan pengalaman para insinyur Indonesia. Selain itu, keterlibatan dalam proyek jet tempur generasi kelima akan memberikan Indonesia akses terhadap teknologi mutakhir yang lebih canggih. Proyek jet tempur Kan dari Turki menjadi sangat menarik bagi Indonesia, terutama karena hasil luaran dari kerjasama ini adalah pesawat generasi kelima. Keunggulan teknologi generasi kelima dalam hal stealth, kecepatan, dan kemampuan manuver memberikan Indonesia keuntungan strategis. Dengan keterlibatan dalam pengembangan Kan, Indonesia tidak hanya meningkatkan kapabilitas teknologinya, tetapi juga memperkuat posisinya dalam dinamika keamanan global. Kerjasama antara Indonesia dan Turki sepertinya akan semakin diperluas ke berbagai bidang. Pendirian kantor TAI atau Turkish Aerospace Industry di Jakarta menjadi indikasi kuat bahwa kerjasama ini bukan hanya sebatas proyek jet tempur Kan. Dengan kehadiran TAI di Indonesia, kedua negara memiliki peluang besar untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang teknologi pertahanan lainnya seperti pengembangan drone hingga pesawat tempur. Meski belum ada kabar resmi tentang detail kerjasama ini, namun spekulasi telah berkembang banyak. Banyak pihak menduga bahwa kerjasama ini akan meliputi berbagai aspek teknologi militer yang lebih luas. Potensi kerjasama di bidang drone maupun pesawat tempur telah menjadi perhatian utama. Kedua negara sendiri memiliki rekam jejak yang baik dalam kolaborasi teknologi, dan keterlibatan Indonesia dalam proyek Kan diprediksi akan membuka jalan lagi bagi kerjasama yang lebih erat dan juga bermanfaat di masa depan. Optimisme terhadap perkembangan teknologi militer Indonesia semakin meningkat seiring dengan manuver Prabowo di Turki. Dalam rekam jejaknya, kerjasama dengan Turki telah menghasilkan produk-produk yang sangat baik, jauh lebih unggul jika kita bandingkan dengan kerjasama Indonesia dengan pihak Korea Selatan. Langkah ini diharapkan tidak hanya bisa memberikan Indonesia keuntungan dalam hal teknologi, tetapi juga memperkuat pertahanan negara di tengah dinamika keamanan yang semakin kompleks di kawasan Asia Tenggara. Nah, bagaimana menurut kalian?